Berikutnya, bagaimana pandangan Kiai mengenai adzan dengan speaker atas yang disamakan dengan suara gonggongan anjing? Wah, ini sudah baca medsos ini. Ini salah ya. Jadi yang dengar ini salah memaknai penjelasan dari Menteri Agama. Yang menyamakan suara speaker dengan gonggongan anjing itu justru bukan Menteri Agama yang ngomong, tapi ada salah satu politisi Partai Demokrat ngomong seperti itu. Yang Gus Yakut sendiri, Gus Yakut Menteri Agama itu tidak ada kata-kata yang menyamakan. Enggak. Itu pertama. Jadi ini pertanyaannya sudah salah persepsi, salah paham terhadap berita itu. Yang kedua, suara speaker yang dibatasi itu, jadi maksudnya begini, aturan Menteri Agama itu bukan sekarang, itu sudah sejak tahun 1900 berapa, tapi belum dilaksanakan. Baru Menteri Agama yang sekarang ini mau melaksanakannya. Yang intinya suara luar dari speaker, pengeras suara itu hanya boleh dipakai ketika adzan saja. Dan 5 menit atau 5 menit sebelum dan sesudah adzan. Di selain itu hendaknya memakai suara dalam. Itu intinya aturannya. Dan kita di akhirat sudah mengamalkan itu. Karena memang itu saya yang nyuruh dulu. Termasuk sholawat itu saya suruh supaya suara luar, dalam. Gak pakai suara luar. Supaya gak ganggu tetangga memang. Gak boleh. Wong kita itu sesuai dengan, jadi suatu kebaikan itu kalau menyakiti orang lain itu juga jadi gak baik. Mentang-mentang kita baca sholawat kemudian harus semuanya dengar. Kan yang lain juga mungkin gak pingin dengar saat itu, punya amalan yang lain. Nah, saya ingin cerita ya sedikit. Jadi saya diceritai temannya almarhum Kiai Suhud, Abah itu saya. Itu dulu waktu mondok di teman pondoknya, teman kamarnya. Itu kan dulu nggak pakai listrik, pakai lampu templek itu ya. Ada semprongnya itu, dihidupin. Itu Abah itu kalau mutolaah malam, yang lain tidur, beliau itu mutolaah bangun sendirian malam. Itu kan di semprong itu tinggi gitu kacanya itu. Itu beliau sangat takut mengganggu teman-temannya, takut bangun. Jadi gimana? Jadi semprongnya itu dikasih kertas putih, cuma dikasih lubang sedikit untuk cukup baca kitab aja. Nah, kayak gitu. Jadi perbuatan baik pun jangan sampai ganggu. Termasuk apalagi kalau baca Quran, jangan dikeraskan kalau teman-teman lain tidur. Pelan-pelan, kalau memang ada temannya di sekitarnya. Kalau bisa ya ngaji, ngafalkan Quran itu di tempat yang nggak ada orang tidurnya. Nah, jadi gitu, suatu kebaikan belum tentu jadi baik kalau mengganggu orang lain. Termasuk itu tadi, hifdzul nafsih. Harus menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain ketika berbuat baik itu. Jadi itu satu. Yang kedua, larangan adzan nggak dilarang loh ya, jangan salah. Adzan itu pakai speaker tidak dilarang oleh Kementerian Agama. Yang dilarang menggunakan speaker setelah adzan. Dan itu di luar negeri, negara-negara Islam di luar negeri sudah berlaku sejak dulu. Kalau kalian pergi, yang mungkin ada yang pernah pergi umroh ya, ke Saudi. Di Arab Saudi itu cuma pakai speaker itu ketika adzan tok. Setelah adzan nggak ada lagi. Kalau di sini kan setengah jam sebelum adzan sudah ramai. Setengah jam setelah adzan juga ramai. Itu kalau tetangganya pingin tidur habis kerja satu malam kan mengganggu. Berlawanan dengan tujuan syariah yaitu hifdun nafsi. Nah, itu. Jadi tidak ada yang salah dengan pernyataan Menteri Agama. Adapun ini pertanyaan ini yang salah.
katanya adzan disamakan dengan suara gonggongan anjing. Ini yang salah pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan seperti pernyataan seperti itu.